Kali ini saya percaya tidak ada yang kebetulan ya. Mungkin saya nggak tahu nih, ini yang ikut nih umurnya rentang berapa semua ya. Jadi saya panggilnya secara umum ya, saudara-saudari ya semuanya ya. Karena kita semua kan saudara-saudari dikasih ya semua di dalam keluarga Tuhan. Dan kalau lihat nama-namanya ada beberapa sih yang saya kenal gitu ya. Jadi ini sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya Juan Krista Priguna. Saya waktu itu pernah melayani bersama dengan Ko Jeff juga ya, Ko Jeffrey di Tanjung Pinang, di GKY Tanjung Pinang waktu itu. Jadi uh, waktu praktek 1 tahun karena saya itu dari saat. Jadi ya ini udah cukup lama juga ya. Kembali lagi pelayanan walau tidak secara onsite tapi pelayanan secara online. Ya, jadi saya bersyukur dapat boleh kesempatan untuk bersama-sama melayani dan saudara, saya rindu kita di tempat masing-masing ya, karena kita kan terhubung secara online seperti itu, tetapi biarlah kita tetap fokus ketika kita bernyanyi dan menyembah memuji Tuhan. Kita itu bukan cuma sekedar nyanyi saudara, tetapi itu menjadi sebuah persembahan yang hidup ya, kita bawa di hadapan Tuhan melalui lagu, melalui nyanyian yang kita nanti bawa sama-sama saudara. Jadi mari saya dorong setiap kita boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Ya saudara, saya akan menyanyikan beberapa pujian untuk menjadi penuntun kita ya, bersama-sama melalui lagu-lagu ini kita mau menyembah Tuhan. Jadi mungkin saudara, karena ini kan sifatnya Zoom dan ini terbatas sekali, nggak ada yang kayak apa ya yang khusus seperti itu ya, karena ini juga kita secara online. Jadi saudara nanti bisa lihat ya di Google masing-masing gitu ya untuk teks dan liriknya seperti itu. Ya, saudara, pertama kita mau bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami berdoa, kami memohon Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kami. Kami berdoa Tuhan, kuduskanlah kami Tuhan, oleh karena kami sadar bahwa tidak ada satupun, seorang pun yang layak di hadapan Tuhan kalau tidak oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan yang tercurah bagi hidup setiap kami. Dan kami berdoa Tuhan, memohon pertolongan daripada-Mu ya Tuhan, supaya biarlah kiranya ketika kami bernyanyi, kami benar-benar menyanyikan itu lewat hati kami, bukan hanya sekedar sebuah lirikal Tuhan, tetapi benar-benar mengalir dari hati kami. Kami berdoa ya Tuhan, kami percaya di dalam puji-pujian itu ada kuasa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami bernyanyi ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan disenangkan Tuhan, Amin. Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Terima kasih Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu, kami rindu biarlah ibadah pada malam hari ini Tuhan, Engkau melawat dan menjamah hati setiap kami. Engkau membukakan pikiran kami, mencelikan, mencerahkan Tuhan. Sehingga firman-Mu, sehingga puji-pujian juga, semuanya itu ya Tuhan, pakailah semuanya itu untuk mengubah hidup kami Amin. menjadi sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami kembalikan segala kemuliaan, pujian dan syukur, hormat hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya rindu pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama menyanyikan satu pujian saudara, menaikkan pujian, Ku bersyukur Bapa, karena segala kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan yang Kau lakukan di dalam kehidupan setiap kami. Tak pernah habis-habisnya Tuhan. Rahmat-Mu selalu baru Tuhan. Setiap hari kasih setia-Mu ya Tuhan tak pernah lekang oleh waktu, kekal selama-lamanya. Banyak yang Kau perbuat di dalam
rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami datang Tuhan, membawa hidup kami bagimu. Mari kita katakan sekali lagi, banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti, yang mengerti segala yang perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kau takkan tinggalkan kami, tak pernah sendiri menghadapi hidup ini. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu.
hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku sebab Kau selalu menyertai hidup kami. Kami percaya Kau menuntun kami, sekalipun saat ini kami tak mengerti apa yang sedang terjadi, apa yang kami alami Tuhan, persoalan-persoalan yang tak kami pahami Tuhan. Tapi satu hal yang kami tahu pasti, Kau selalu ada dalam hidup kami.
tak pernah kami sendiri. Kami percaya ya Tuhan, gada dan tongkat-Mu itulah yang menghibur kami Tuhan. Sekalipun kami menghadapi lembah kekelaman Tuhan, kami tak sendiri Tuhan. Engkau yang selalu ada beserta dengan kami. Mungkin kami tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat ini, tapi kami percaya ya Tuhan, Kau sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Karena Engkau adalah Allah yang merancang rancangan yang indah bagi kami. Engkau bukanlah Allah yang membuat sebuah rancangan yang asal-asalan Tuhan. Dan kelahiran kami pun di dunia ini tidak ada satu hal pun yang kebetulan, tapi semua sudah Tuhan atur dengan begitu rupa. Rancangan yang indah, rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, rancangan yang membawakan kebaikan bagi hidup setiap kami. Itu yang kami mau percaya dengan pasti Tuhan. Kau adalah Allah. Engkau bukanlah manusia yang dapat mengingkar janji Tuhan. Kau adalah Allah yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Tuhan, Kau baik bagi hidup setiap kami. Terlalu baik. Dan kalau kami menghitung kembali berapa banyak berkat yang Tuhan berikan, sungguh terlalu banyak ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami ingin terus bersama dengan Kau Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Ada satu pujian saudara yang dalam beberapa bulan ini, pujian ini begitu berbicara buat saya ya. Dan saya sungguh tersentuh dengan kata-kata yang ada di dalamnya. Pujian ini terambil ada dari satu frasa atau satu kalimatnya itu ya. Itu pujiannya itu diambil dari Mazmur 23 saudara. Mazmur 23 ayat 6. Di situ dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan di dalam terjemahan yang bahasa Indonesia masa kini di situ dikatakan begitu indah. Aku tahu Engkau baik kepadaku dan selalu mengasihiku. Maka aku boleh diam di rumah-Mu selama hidupku. Saudara, pujian ini biarlah kiranya sungguh memberikan kita pengharapan dan kekuatan. Dia selalu baik dalam hidup kita. Mungkin saudara beberapa di antara kita udah tahu ya, judul lagu ini adalah Goodness of God. Ada beberapa orang yang sedang juga menyanyikan, tapi biarlah kita mau sama-sama ya menyanyikan pujian ini dari hati kita ya saudara. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Saya nyanyikan sekali lagi.
I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Amen. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing
of the goodness of God. Saya serahkan kepada Ko Jeff ya. Mari kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang baik yang mengasihi kami Tuhan. Kami ada di dalam dunia ini bukan satu kebetulan, Tuhan sudah merancangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Engkau mau berbagi kasih kepada kami Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kami, bahkan mengutus anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Ketika kami berdosa, ketika kami lemah, ketika kami masih seteru Allah, Tuhan mengutus anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, supaya kami boleh diselamatkan, dan kami boleh mempunyai hidup yang punya pengharapan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memberkati setiap pemberitaan firman-Mu Tuhan. Engkau sendiri mengurapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan. Kiranya Engkau pakai dia Tuhan menjadi saluran kasih karunia Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam saudara-saudara. Sebelum memulai, kalau mau buka kamera boleh ya, karena saya enak kalau bisa waktu berbicara itu melihat muka gitu, bukan melihat cuman ini aja ya, melihat layar-layar kosong gitu ya. Nah, saya perkenalkan, nama saya Jeffrey Lim. Saya sekolah teologi di STT Reform Injil Indonesia dan lulus tahun 2014. Saya melayani, fokusnya banyak kan di pelayanan IT. Saya mengerjakan bikin aplikasi seperti aplikasi Alkitab, My Study Bible, dan beberapa aplikasi Alkitab lainnya. Dan juga pernah melayani di Yayasan Lembaga Sabda. Saya sekarang bertempat tinggal di Tanjung Pinang, dan di sini juga ada teman-teman dari Tanjung Pinang juga. Saya melayani di sini, mengajar IT di Gereja Tanjung Pinang sambil membagikan firman juga. Dan saya dikaruniakan sudah menikah dan dikaruniakan satu anak. Istri saya dokter umum, Dokter Laura. Dan kenapa saya memilih topik bisakah kita lepas dari dosa hawa nafsu dan pornografi? Karena saya melihat ini pergumulan zaman sekarang, banyak orang yang bergumul, banyak orang yang sulit lepas dari dosa ini. Karena kenapa? Zaman sekarang kita lihat akses HP sudah semakin mudah. Kita lihat gampang kita untuk mengakses hal-hal yang buruk yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan saya juga harus terbuka bahwa saya juga orang yang sama dengan saudara, orang yang sama bergumul. Kita semua orang yang bergumul di hadapan Tuhan, dan kita harus sama-sama memerangi dosa ini. Kita harus memerangi dengan anugerah Tuhan. Dan saya punya pengharapan bahwa karena Kristus sudah mati bagi kita, karena Kristus sudah bangkit bagi kita, kita bisa lepas dari dosa ini. Mungkin kalau kita lihat ya, kalau kita lihat, bisakah kita lepas dari dosa pornografi, dosa hawa nafsu? Pertanyaannya sepertinya binary ya, sepertinya true, false, yes atau no, atau Boolean value gitu ya. Apakah bisa atau enggak gitu ya. Seakan-akan ada simplifikasi gitu ya. Kalau kita mengalaminya sungguh-sungguh, sebenarnya itu adalah hal yang nggak mudah gitu. Karena itu satu pergumulan proses. Pergumulan kita dari bergumul dari situ ya. Dan ini tiap kita itu punya story masing-masing ya. Setiap orang punya story masing-masing. Setiap kita punya perjalanan unik masing-masing mengikut Tuhan. Dan kita bergumul masing-masing, punya pergumulan masing-masing dalam melawan dosa ya. Dan konteksnya beda-beda tiap orang. Tapi kita tahu ada prinsip universal, yaitu firman Tuhan. Dan saya mau ajak kita membuka dari Roma 7. Kita buka dari Roma 7. Roma pasal ke-7, saya akan bacakan ya. Saya akan bacakan Roma pasal ke-7 ayat saya mulai dari ayat 14 sampai ayat Roma 8 ayat 2. Jangan dilupakan Roma 8-nya ya, karena ini sangat berhubungan. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab
apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikian aku dapati hukum ini, jikalau aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Roma 8. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Puji Tuhan. Demikianlah sabda firman Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Roma 7 ini, ada satu pergumulan di mana Rasul Paulus menukiskan pergumulannya secara umum dengan dosa ya. Kita lihat ini prinsip normatif firman Tuhan. Ada pergumulan yang bergumul dengan dosa. Sulit lepas, sulit bebas dari dosa ini. Adakah kita punya pengalaman seperti ini? Adakah kita dalam hidup kita ada pengalaman seperti apa yang kita mau lakukan, kita nggak bisa lakukan, nggak lakukan. Malahan yang kita benci, itu yang kita lakukan. Sepertinya ada dua jiwa, ada dua pertentangan, ada manusia baru dan manusia lama yang bertentangan, yang membuat kita bergumul terus. Gimana ini? Sepertinya ada peperangan rohani gitu dalam hidup kita gitu. Mungkin kita ada pernah mengalami seperti itu kan? Kalau kalian sudah mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau kalian sudah lahir baru, kalian sudah pasti ada dalam peperangan seperti ini. Karena kita ada benih yang baru, kita lahir baru, kita tidak suka lagi manusia lama kita, dan kita bergumul dengan dosa. Siapa yang dapat melepaskan kita dari dosa ini? Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati bagi kita. Tuhan Yesus mati bagi kita, menggantikan dosa kita. Dia mati untuk supaya kita boleh dibebaskan. Karena kematian Kristus adalah kematian yang membebaskan. The death of the dead in the death of Christ. Jadi kematian yang mematikan kematian itu sendiri gitu. Kematian Kristus adalah kematian yang membebaskan. Dan dia bangkit mengalahkan kuasa maut. Dan di dalam salib Kristus ada kuasa. Di dalam darahnya ada pengampunan dosa. Dan melalui rohnya ada kekuatan untuk melawan dosa. Nah, terus kita mungkin bertanya, mungkinkah kita lepas dari pergumulan dengan hawa nafsu dan pornografi? Mungkinkah kita lepas dari pergumulan yang ini? Nah, kalau kita lihat natur pornografi ya, pornografi ini ya, kalau kita lihat, ini seperti narkoba. Jadi kalau kita lihat pornografi, itu narkoba lewat mata ya. Dan itu kalau kita lihat ya, ada paling sedikit dua, yang mirip misalnya gini, kalau orang makan kokain, dia itu akan meningkatkan neurotransmitter dopamin. Dopamin itu yang membuat kita itu high, levelnya high perasaan euforia dan enak gitu ya, dan enjoy gitu ya, dopamin gitu ya. Nanti kalau udah rilis akan masuk ke dalam narkoba tipe lain yang tipenya seperti heroin, yang opium gitu ya, yang dimana relax, udah gitu kita menikmati itu gitu. Jadi pornografi itu adalah polydrug, multidrug. Jadi ada narkoba yang
complicated, jadi ada yang mempengaruhi dalam brain kita gitu. Mungkinkah kita bisa lepas dari dosa ini? Mungkinkah kita bisa lepas dari dosa pornografi? Nah, mungkin kita bilang, oh mungkin saya udah prone, udah biasa, ada natur saya pun sudah bawaan gennya lah, udah biologisnya udah kebawa ke sana gitu. Atau saya terbentuk dari lingkungan dan dari lingkungan udah sangat mengikat, susah lepas gitu. Tapi pertanyaan kita, apakah Tuhan masih ada di tengah kita? Apakah Tuhan masih bisa menolong kita? Apakah Tuhan Yesus sama seperti dulu, sekarang dan selama-lamanya masih bisa menolong kita? Nah, saya mau kita melihat bahwa pergumulan dosa pornografi itu berkaitan sebenarnya sama hawa nafsu ya. Jadi intinya itu hawa nafsu, perzinahan, dan penyembahan berhala bahkan ya. Nah, saya akan melihat satu tokoh dari sejarah gereja yang bergumul banyak dengan hawa nafsu. Yang bergumul dengan hawa nafsu, dia bapak gereja yang bernama dengan seorang Agustinus ya. Nah, Agustinus itu ya seorang yang besar, yang great. Karena kenapa? Orang Katolik mengakui dia sebagai Santo Agustinus. Orang Protestan mengakui teologinya, baik di dalam predestinasi, di dalam juga doktrin anugerah. Bahkan orang sekular pun mengakui dia seorang filsuf yang luar biasa gitu. Agustinus itu menulis beberapa buku, salah satunya adalah Confession, pengakuan-pengakuan. Dia mengaku akan dosa dia. Ada City of God, ada On the Trinity. Waktu saya bikin tesis, itu saya bikin salah satunya waktu bikin tesis Tritunggal itu banyak mengutip dari On the Trinity, buku dari Agustinus ya. Nah, dia itu Agustinus itu banyak bergumul dengan dosa, dan di dalam buku Confessions, pengakuan-pengakuan, dia menceritakan dosa dia gitu. Waktu umur 16, dia jatuh ke dalam dosa seks bebas, dia berzina dengan perempuan yang bersuami, dan dia juga selain dosa seksual, dia pun hidupnya itu nakal dan rusak gitu ya. Dia sering melakukan pengrusakan, pencurian yang sangat tidak bertanggung jawab, bergabung dengan geng penghancur, menteror pelajar, tapi di satu sisi akademisnya tinggi. Jadi orangnya pinter, tapi karakternya rusak. Agustinus ya. Nah, dia pernah tinggal sama seorang wanita 15 tahun ketika di Kartago ya, 15 tahun nggak menikah dan punya anak di luar nikah. Di dalam Confession dicatat pergumulan Agustinus. Kalau kita lihat ya, ini pergumulan yang kita lihat real banget gitu ya. Kalau kita lihat di dalam sebagai seorang Agustinus ya, Agustinus ini saya pernah baca buku Confession waktu tahun 1998 waktu saya di Reform. Ini buku yang luar biasa bagus. Di dalamnya ada refleksi dia tentang keberdosaannya dia. Dia juga ada apa? Ada doa sama Tuhan, ada dialog-dialog dalam dirinya. Ada banyak yang kita bisa pelajari dari Agustinus ini ya. Confession, pengakuan-pengakuan. Dan dia bergumul terus baik dengan hawa nafsu dan juga dengan filsafat, Manichaeism dan juga Neoplatonism ya. Nah, satu saat dengan hati sedih Agustinus ke taman dan berdoa, berapa lama lagi ya Tuhan, mengapa aku tidak mengakhiri perbuatan dosaku sekarang? Pada saat itu anugerah Tuhan datang kepada dia. Ada suara anak yang bernyanyi, ada anak suara yang bernyanyi yang sayup-sayup terdengar. Ambil dan bacalah, ambil dan bacalah, ambil dan bacalah, berulang-ulang. Dan kemudian dia membuka Roma 13, saya bacakan Roma 13, ayat 13 sampai 14. Saya bacakan Roma 13, Roma pasal 13. Roma pasal 13, demikian firman Tuhan. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Dan ketika dia membaca ayat ini, dia bilang ini dia bertobat dan berubah hidupnya. Nah, saudara-saudara dalam Kristus Yesus, Agustinus kalau kita lihat dalam refleksi perhidupannya, dia ada pergumulan yang sulit lepas, dia ada putus asa dengan dosa. Dia susah lepas dari dosa ya, tapi ada rahmat Allah, ada anugerah Tuhan, ada kasih setia Tuhan, ada belas kasihan Tuhan. Dan kita lihat ada perubahan hidup dalam Agustinus. Tuhan mengubah Agustinus yang berdosa itu, akhirnya Tuhan pakai dia menjadi hamba Tuhan, menjadi uskup di Hippo. Dan banyak tulisan rohani yang dia tulis ya, Confession, City of God, On the Trinity, dan lain-lain itu ya. Kita lihat bahwa bagaimana seorang bisa berubah karena anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan datang kepada Agustinus ya.
Nah, terus mungkin kita bisa skeptis ya. Oh, zaman dia kan beda sama zaman kita. Zaman dia itu kan nggak ada hal-hal pornografi, nggak ada hal-hal yang video atau yang gampang diakses, nggak ada hal-hal yang polydrug yang mempengaruhi brain kita ya, yang pencobaannya di zaman kita lebih banyak gitu ya. Tapi kita lihat bahwa naturnya tetap sama. Natur dosa hawa nafsu pornografi itu adalah perzinahan, penyembahan berhala. Penyembahan berhala. Apa itu maksud penyembahan berhala? Nah, saudara-saudara dalam Kristus Yesus, kita dicipta serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita dicipta segambar dengan Tuhan. Kita dicipta milik Tuhan, dan kita dicipta perlu sesuatu untuk disembah. Itu Tuhan sendiri. Hati kita kosong kalau kita nggak menyembah Tuhan. Kita haus akan sesuatu. Kita diciptakan untuk sesuatu, bukan untuk diri kita sendiri. Waktu kita ada di dalam dosa, kita nggak memuliakan Tuhan. Kita nggak menyembah Tuhan. Kita menyembah yang bukan Tuhan dan menggantikan kemuliaan Tuhan dengan ciptaan. Dan kita menggantikan kenikmatan, kemuliaan, semua yang harusnya dari Tuhan kita gantikan dengan ciptaan. Itu adalah penyembahan berhala. Nah, waktu kita menyembah berhala, hati kita kosong dan kita penuh kesia-siaan. Nah, ini juga orang yang mengalami pergumulan-pergumulan dengan dosa gitu ya, dengan dosa pornografi, mungkin juga ada pengaruh, bisa jadi pengalaman traumatik atau luka batin, jiwa kita haus, dan untuk mengisi kehausan jiwa kita, kita akhirnya cari kepada uang, kepada seks, kepada pornografi, kepada teknologi, kepada akademis, kepada pekerjaan, dan itu semua penyembahan berhala. Nah, berhala nggak akan pernah memuaskan kita, karena hanya Tuhan yang bisa memuaskan kita. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan kita. Berhala tidak bisa memuaskan hatimu yang paling dalam. Dan itu akan mengikat kita, akan membawa kita dalam pergumulan yang tidak ada habis-habisnya. Dan kita menjadi malang, kita bergumul di dalam hidup kita ya, dengan berhala itu. Berhala tidak pernah memuaskan kita, karena di dalam hati kita ada ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh Kristus. Ruang kosong itu nggak ada tempat yang menggantikannya, hanya bisa diisi oleh Kristus. Agustinus pernah bilang begini, Engkau telah mencipta kami bagi dirimu, dan hati kami tidak tentram sebelum beristirahat di dalam Engkau. Hati kita nggak pernah rest, nggak pernah tenang, sampai kita beristirahat di dalam Tuhan. Sampai kita ketemu Tuhan, sampai kita dekat sama Tuhan, sampai kita diisi sama Tuhan, baru kita bisa mengalami hati yang rest, hati yang damai, hati yang, karena kita diciptakan untuk menyembah Tuhan, kita diciptakan untuk dekat sama Tuhan. Gimana supaya kita bisa lepas dari dosa hawa nafsu dan pornografi? Jawabannya adalah kembali kepada Allah. DNA kita bukan ada gen hawa nafsu, DNA kita, rohani kita dicipta serupa dengan, segambar dengan Tuhan Allah. Dan Tuhan ingin kita kembali. Tuhan ingin kita balik kepada Dia. Mungkin kita skeptis ya soal Tuhan. Apakah Tuhan itu baik? Apakah Tuhan mengasihi kita? Seringkali konsep Allah kadang-kadang bisa terdistorsi. Dan ini yang saya alami waktu dulu. Konsep tentang Tuhan terdistorsi. Kenapa? Karena seringkali konsep tentang Allah Bapa itu ya, Allah Bapa seringkali related sama dengan Bapa kita di dunia ini. Nah, sebenarnya kalau kita mau lepas dari pergumulan pornografi dan hawa nafsu, kita perlu mengalami kasih Bapa. Tadi dalam pujian itu kan kita lihat, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, sebab kasih setiamu, kasih setia Tuhan yang bisa mengubah kita, yang bisa membuat kita puas. Kasih Bapa kalau mengisi kita, kasih Bapa dari yang Allah Bapa yang mengasihi kita. Nah, kalau kita lihat doa Tuhan Yesus ya, yang diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kita memanggil Allah itu dengan Bapa. Jadi Allah bukan sekadar pribadi yang abstrak, bukan sekedar Tuhan penguasa raja segala raja, tapi ada relasi keluarga dengan kita. Kita adalah anak-anak Allah dan Dia adalah Bapa kita. Bapa sangat mengasihi kita. Bapa sangat mengasihi kita. Tuhan kita sangat mengasihi kita. Nah, tapi seringkali kita terdistorsi konsep tentang Allah ya. Itu mungkin kalau kalian coba, mungkin ada banyak dari kita atau saya sendiri mengalami ya, bayangkan konsep tentang ayah atau bapak atau papa kita ya. Papa di dunia kita mungkin nggak sempurna ya. Dan ini bisa membuat distorsi konsep Allah Bapa. Mungkin kita pernah mengalami
ada dalam keluarga kita ada yang ayahnya nggak tanggung jawab, ada yang mungkin bercerai dengan ibunya, dengan istrinya, dan juga mungkin ada child abuse, ada pengalaman traumatik. Kita seringkali dengan begini tuh kita nggak merasa Bapak mendukung kita. Kita nggak merasa Bapak itu care sama kita, mendukung kita, dan delight, sukacita dengan kita. Dan ini membuat kita mudah jatuh dalam dosa. Nah, bagaimana mengenal Bapa yang sesungguhnya Allah Bapa itu? Bagaimana kita mengenal Allah Bapa? Bagaimana kita mengenal Dia supaya kita tahu karakternya seperti apa? Yaitu kenal anaknya. Kenal anaknya Yesus Kristus. Karena like Father, like Son. Kalau kalian mau tahu, Kristus adalah gambar dan rupa Allah yang tidak kelihatan. Cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Di dalam Yohanes 14 ayat 9 kata Yesus kepada Filipus, telah sekian lama aku bersama kamu Filipus, namun kamu tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jadi kalau kalian mau mengenal Allah Bapa, itu kalian harus mengenal Kristus, karakter Kristus. Bagaimana dia kasihnya kepada orang berdosa. Bagaimana dia kasihnya kepada orang-orang yang malang, orang yang sakit. Dan kalau kita lihat dalam Injil, kita lihat cerita ini begitu banyak. Ketika Tuhan Yesus melihat orang yang malang, yang berdosa, yang lemah, dia tergerak hati oleh belas kasihan. Kalimatnya sering muncul ya, tergerak hati oleh belas kasihan. Saudara-saudara dalam Kristus Yesus, mau kenal Bapa, kenal anaknya, yaitu Yesus Kristus. Karena kita melihat Yesus, kita melihat Bapa. Yesus sangat mengasihi manusia. Dia, ketika kita melihat hati Bapa, kita lihat ada dalam hati Yesus Kristus. Ketika dia lihat orang berdosa, ketika lihat orang sakit, ketika lihat orang malang, perempuan Samaria yang punya 5 suami, Tuhan Yesus melayani dia. Orang Sakeus, seorang pemungut cukai yang dianggap pemberontak, Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Orang yang kusta, yang harus jauh dari masyarakat, harus bilang najis dan dijauhkan dari masyarakat. Tuhan Yesus jamah dan tahirkan dia. Orang yang buta, Tuhan Yesus sembuhkan. Hati Yesus, hati yang mengasihi orang berdosa. Nah, bahkan kalau kita lihat dalam Alkitab, Bapa itu mengasihi kita. Alkitab mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Jadi Bapa itu mengasihi kita yang memberikan anaknya dan dia memberikan Roh Kudusnya. Dikatakan jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Semuanya diberikan, dirinya sendiri diberikan kepada kita. Apalagi yang tersisa. Kita nggak butuh dosa. Kita butuh kasih Tuhan, kita butuh kasih Bapa. Nah, ini ada hal yang menariknya dalam Alkitab. Ini menarik sekali. Ini menarik sekali ya. Dalam kasih Bapa itu kalau kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat 22. Yohanes 17 ayat 22 ini tentang doa Yesus kepada murid-muridnya ya. Dikatakan, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Waduh, ini perkataan yang dahsyat. Coba lihat perkataannya, engkau mengasihi mereka, Bapa mengasihi kita, mengasihi murid-murid Yesus sama seperti Bapa mengasihi Yesus. Wah. Coba bayangkan ya. Kita tuh anak adopsi. Kita tuh bukan anak begotten son ya, or the only begotten son ya. Kita tuh the children of God ya. Kita tuh anak-anak Allah. Kita tuh statusnya itu kalau kita lihat ya, kalau kita lihat tinggi mana statusnya orang adopsi sama anak yang dilahirkan. Kalau kita pikir secara alamiah kita pikir tentu anak yang dilahirkan lebih tinggi ya. Karena anak itu dilahirkan, betul ya? Anak yang dilahirkan seharusnya lebih tinggi ya statusnya. Tapi saya pernah diskusi sama dosen perjanjian baru waktu saya ke Batam dengan teman saya, Pendeta Eko. Dia bilang begini, konteks di zaman Romawi itu, pada satu zaman Romawi, konteks Alkitab di dalam perjanjian baru, itu belum ada pestisida, jadi kalau ada hama gitu ya, ada hama, itu farming itu
apa namanya farm itu ya, farm itu bisa kurang pasokan makanan, itu bisa kena hama, bisa kelaparan orang gitu ya. Dan pada saat kalau kelaparan gitu, anak yang dilahirkan itu bisa diabaikan. Anak yang dilahirkan itu bahkan bisa diabaikan gitu. Tapi anak yang diadopsi, yang diangkat khusus itu tidak bisa diabaikan. Ini konteksnya nih, konteks di dalam perjanjian baru ya. Jadi kalau kita dikatakan kita diadopsi jadi anak Allah, itu bukan berarti seperti adopsi zaman sekarang itu seakan-akan ya udah ya menerima, ya tentu menerima anugerah, orang yang diadopsi menerima anugerah. Tapi orang yang diadopsi menjadi anak Allah itu spesial. Kita diadopsi jadi anak Allah, dan anak Allah diberikan bagi kita mati di kayu salib. Anak Allah diberikan bagi kita mati di kayu salib. Begitu kita orang yang berbahagia sekali, orang yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau kita mengerti kunci ini ya, kita mengerti kunci dalam Roma 5, kunci isi hati Tuhan ya. Dalam Roma 5 dikatakan apa? Ketika kita masih berdosa, ketika kita masih terteru, ketika kita masih lemah, ketika kita masih musuh Allah, Allah menunjukkan kasih kepada kita. Kristus mati bagi kita. Ini luar biasa dahsyat. Ketika kita masih berdosa, masih lemah, masih musuh Allah, Allah menunjukkan kasih kepada kita, memberikan Kristus mati bagi kita. Nah, saya mau ajak kita berpikir ya. Kalau kita waktu berdosa, waktu lemah, waktu musuh Allah, itu kalau ini khotbah dari pendeta Yohan Candawasa ya, saya coba elaborasi waktu dulu dia waktu ke Tanjung Pinang, dia pernah eksposisi tentang ini. Kalau kita waktu berdosa, kita masih lemah dan seteru Allah, Kristus sudah mati bagi kita. Kita lihat berarti itu waktu titik minus ya, waktu kalau kita lihat secara grafik matematika misalnya gitu ya. Waktu minus tidak terhingga, waktu kita melawan Tuhan, waktu minus tidak terhingga, Tuhan masih mengasihi kita dan mengutus anaknya. Kalau kita bertobat, kita ada di titik 0, kalau kita maju terus dalam pengudusan, kita mungkin di titik 1, 2, 3. Ini cuman ini ya, cuman metafora ya, cuman pengandaian gitu ya. Kalau kita bertumbuh, waktu kita di titik 0, di titik minus tidak terhingga, Allah mengasihi kita. Apalagi kita di titik 1, di titik 2, di titik 3. Ngerti? Nangkep maksudnya? Kalau kita di titik paling buruk, paling hancur, paling rusak, Tuhan sudah mengasihi kita, mengutus Yesus untuk mati bagi kita. Apalagi kita di titik yang sudah bertobat, sudah berubah, sudah ada pergumulan, Tuhan sangat delight sama kita. Ini adalah kasih Bapa. Allah Bapa itu bersuka cita atas kemajuan kita. Allah Bapa bersuka cita atas kemajuan kita. Dia bukan Allah yang bully kita, lecehkan, hakimi kita. Dia dukung kita, dia bersuka cita karena kita. Dia menolong kita dalam kejatuhan kita untuk bangkit. Bapa mengasihi kita dan Bapa berkenan kepada kita. Suara yang kita butuhkan dalam hidup kita ini sebenarnya gimana? Suara apa itu? Suara yang kita butuhkan itu mirip dengan suara yang Tuhan Yesus dengar. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Kalau kalian dengar suara Tuhan seperti itu, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Wah, hati itu ya, bisa sukacita sekali, bisa kita merasa Tuhan berkenan kepada saya, Tuhan mengasihi saya. Itu kan kepada Yesus waktu dibaptis oleh Bapa, ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasih, kepadanya berkenan. Kita yang ada dalam Kristus Yesus, Bapa pun berkenan dan mengasihi kita. Nah, kesaksian saya seorang yang bukan seorang yang sempurna, saya pun jatuh bangun di dalam pornografi ya. Saya pun mengalami pergumulan seperti Roma 7 ya, dan berkaitan dengan gangguan bipolar saya ya. Jadi saya itu punya gangguan bipolar, dan gangguan bipolar itu sangat kuat ya. Jadi kelas berat lah, jadi dan itu membuat saya pernah masuk rumah sakit beberapa kali ya. Coba googling ya, kalau kalian googling, orang waktu mengalami mania, gejala mania itu gejala bipolar yang atas ya, itu hawa nafsu dan bipolarnya, hawa nafsu dan libidonya sangat tinggi. Dan ini ketika kita jatuh bangun di dalam dosa ini, kita merasa bersalah. Mungkin kenapa saya bisa mengalami ini? Karena mungkin masa kecil saya banyak traumatik ya. Dan saya ya tentu karena saya orang berdosa ya. Saya mengenal, selain itu juga saya mengenal Allah yang tidak sempurna, ayah yang tidak sempurna. Konsep Allah saya itu terdistorsi, dan saya seringkali mengalami depresi, malam gelap jiwa dari kecil gitu. Saya banyak peristiwa traumatik dalam hidup saya. Saya jatuh bangun terus ya. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong, tapi Tuhan tolong terus. Pekerjaan anugerah ini nggak pernah gagal. Dosa nggak bisa menghancurkan pekerjaan anugerah. Karena anugerah Tuhan lebih besar. Anugerah Tuhan tuh nggak pernah gagal. Nah, karena anugerah Tuhan, saya singkat cerita, tahun ini saya steril, Tuhan
jaga saya nggak jatuh lagi gitu ya. Dulu itu paling kuat 2-3 hari jatuh. Karena itu saya pikir, saya merenung dulu, saya nggak percaya itu bisa lepas. Kayaknya saya tahu, bahkan teman saya bilang, saya sering baca konseling, buku konseling, ada konseling hamba Tuhan, minta doain teman. Teman saya sampai bilang, udah Jeffrey, udah terima aja. Oh, ini mungkin bagian dari hidup yang manusia berdosa yang ya udahlah kita terima begitu ya. Tapi saya nggak bisa tenang karena Roh Kudus tegur. Karena kalau hati kita nggak tenang ya, itu pekerjaan Tuhan gitu ya. Roh Kudus menginsafkan dunia ini akan dosa dan saya nggak bisa tenang gitu. Saya harus bereskan ini gitu. Saya harus bereskan dan Tuhan kasih kemenangan. Tuhan kasih kemenangan. Bukan berarti kita sombong, bukan berarti kita harus mengandalkan kekuatan kita sendiri, karena ini Kristus yang memberikan kekuatan. Jadi bukan berarti kita ada DNA atau pembentukan masa kecil atau udah struktur yang rusak. Saya itu udah amburadul hidupnya. Tapi Tuhan bisa menolong saya. Dan saya percaya kalian pun kalau bergumul dengan dosa ini, Tuhan bisa tolong kalian. Karena kenapa? Kita punya Tuhan Yesus Kristus. Kita mau dibentuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Karena itu mari kita sama-sama perangi dosa ini. Kita sama-sama perangi dosa ini, kita minta anugerah Tuhan. Dan kita untuk menghadapi dosa ini, kita harus fokus pada Kristus. Hati Kristus itu adalah hati Bapa. Hati Bapa ada di dalam hati Kristus. Dan kita lihat hati Kristus tergerak oleh belas kasihan. Dalam Alkitab sering tercatat begini ya, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka terlantar seperti domba tidak bergembala. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Tergerak oleh belas kasihan itu, kalau dalam bahasa aslinya itu seperti dari perut ya, dari ada dorongan, ada kayak memuntah gitu ya, seperti dorongan yang dalam gitu dari hati, belas kasihan gitu ya. Nah itu kalau dalam bahasa aslinya seperti itu ya. Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada kita. Karena gitu kita harus meminta anugerah Tuhan. Ada seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus sambil berlutut di hadapannya, memohon bantuannya. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau jadilah engkau tahir. Ketika itu lenyap penyakit orang kusta itu dan dia menjadi tahir. Kita pun punya kusta rohani. Kita pun perlu ditolong sama Tuhan. Dan Tuhan melihat dirimu dan diri saya. Dan Tuhan mau tolong kita. Jangan fokus pada dosa, jangan fokus pada pergumulannya, tapi fokus pada Kristus. Kristus yang sanggup menolong kita. Waktu Petrus jalan di atas air ya, waktu Tuhan suruh dia jalan di atas air ya, dia waktu ada angin dan sebagainya, dia mulai fokusnya melihat pergumulan-pergumulan, kesulitan angin dan sebagainya, dia mulai tenggelam. Jadi kalau kalian mau terus bisa menang, fokus pada Kristus, melihat kemuliaan Kristus, melihat Kristus. Melihat perlu mata rohani terus menuju kita pada Tuhan. Nah, saya satu hal yang gini ya. Kalau kita melihat pornografi itu adalah satu kenajisan ya. Nah, melihat satu yang najis. Tapi penyelesaian itu bukan cuma melihat yang nggak najis, bukan segitu doang. Kalau Ayub kan bilang, aku akan mengikat mataku, perjanjian dengan mataku, supaya nggak melihat orang perempuan dengan nafsu gitu ya. I make covenant not to look lustfully gitu ya. Saya membuat perjanjian dengan mata saya. Tapi sebenarnya bukan saja kita membuat perjanjian dengan mata kita untuk nggak melihat yang najis, kita harus melihat kemuliaan Kristus. Orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Kalau kita lihat dalam Alkitab ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Waktu kita membaca firman Tuhan, melihat firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kita melihat realitas rohani. Kalau kita lihat bahwa Kristus adalah firman Allah, dan bukan cuma firman Allah, Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kita harus melihat kemuliaan Kristus. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam 2 Korintus 3 ayat 18, ini dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas ya. And we all who with unveiling face behold the glory of the Lord are being transformed into His image with ever increasing glory atau from glory to glory, which come from the Lord who is the Spirit. Maksudnya apa? Waktu kalian melihat kemuliaan Kristus, dengan kita wajah yang tidak terselubung ya, seperti dari cermin gitu ya, kita akan ditransformasi dari kemuliaan menuju kemuliaan. Sekali saya ulangi,
Waktu kita melihat kemuliaan Kristus, kita akan ditransformasi dari kemuliaan menuju kemuliaan. The way of beholding is the way of becoming. Jadi cara kita melihat, cara kita memandang itu akan menjadi diri kita menjadi apa seperti itu. Kita akan menjadi serupa dengan apa yang kita cintai. Kalau kita sering mencintai sesuatu, kita akan memandang itu terus dan kita akan menjadi seperti apa yang kita cintai. Makanya itu kalau kalian sering melihat yang najis, kalian akan menjadi sama seperti berhala itu. Kalau kita mengasihi yang najis, kita akan menjadi sama seperti itu. Tapi kalau kalian behold the glory of Christ, kalian melihat Kristus, melihat kemuliaan Kristus, kalian akan ditransformasi dari kemuliaan menuju kemuliaan. Ini dalam firman Tuhan saya seperti demikian. Mari kita refleksikan tentang Kristus. Dia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Kita tetap abide, tetap tinggal diam di dalam Dia. Karena di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dia adalah gembala yang baik dan kita domba-dombanya. Kalau kita tadi lihat kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku. Setelah kita lewat bayang-bayang maut, Kristus itu menuntun kita terus. Dan Dia adalah gembala yang baik dan kita mendengar suara Tuhan. Karena kita domba-domba Tuhan. Dia adalah pintu. Dia adalah jalan keselamatan menuju padang rumput yang hijau, jalan keselamatan bagi kita. Dia adalah terang dunia. Kalau kita mengikut Dia, kita tidak berjalan dalam kegelapan. Dia adalah air dan roti hidup. Jiwa kita nggak akan haus dan dahaga lagi kalau kita ada di dalam Tuhan. Dan Dia adalah kebangkitan dan hidup. Kalau kita percaya Kristus, kita ada kuasa untuk hidup baru. Dan Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui Kristus. Mari kita renungkan tentang Kristus. Kristus yang mulia, Kristus yang indah, Kristus yang luar biasa. Kalau kita merenungkan tentang Kristus, kita akan diubahkan. Saudara-saudara dalam Kristus Yesus. Dan saya akan bawa terakhir ya. Pada seksi terakhir ini, saya akan membahas tentang satu doa, yaitu doa yang sering sebenarnya ini praktik spiritualitas, yaitu doa puja Yesus. Doa puja Yesus itu Jesus prayer, bunyinya seperti gini. Tuhan Yesus, anak Allah, kasihanilah saya orang berdosa ini. Tuhan Yesus, anak Allah, kasihanilah saya orang berdosa ini. Dan di dalam Jesus prayer ini, doa puja Yesus ini, ada doktrin kekristenan yang esensial tentang dua natur Kristus. Tuhan Yesus, Yesus nama manusia, dan Tuhan ada anak Allah. Dua natur Kristus. Dan kita datang kepada Bapa melalui anaknya. Waktu kita menyebut Yesus Kristus, itu hanya karena Roh Kudus. Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, waktu kita bilang kasihanilah saya, ini adalah minta anugerah. Minta anugerah, saya tidak layak, saya orang berdosa. Saya orang yang perlu anugerah Tuhan. Status kita adalah orang berdosa. Dan doa Yesus ini adalah doa yang harus didoakan seperti terus-menerus, praying unceasingly, untuk membuat kita tetap tinggal dalam hadirat Dia gitu. Tetap tinggal dalam hadirat Kristus, mengingat namanya, memanggil nama Kristus, sebut Tuhan Yesus Kristus anak Allah, kasihannya saya orang berdosa ini. Saudara-saudara dalam Kristus Yesus, nama Yesus itu nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan. Nama yang berkuasa, bukan nama kosong. Ketika kita menyebut nama Tuhan, memanggil Dia dengan sungguh-sungguh, nama Yesus itu nama yang menyelamatkan. Karena dalam Alkitab dikatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nama Yesus, di dalam nama Yesus, semua bertekuk lutut. Yang ada di atas langit dan di atas bumi dan di bawah bumi, segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Nah, dalam nama Yesus ada kemenangan. Memanggil nama Yesus dan kita akan diselamatkan. Alkitab di dalam Amsal 18 ayat 10 dikatakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nama yang menyelamatkan. Kalau kita lihat nama Yesus itu artinya apa? Lord save. Tuhan menyelamatkan. Nama Yesus artinya menyelamatkan, dan di dalam Alkitab dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Nama Yesus, nama yang menyelamatkan, dan kita butuh diselamatkan, saudara. Keselamatan itu bukan cuma masa lalu, bukan cuma masa depan, tapi masa sekarang. Kalau kita bergumul dengan dosa, dengan pergumulan, Tuhan, tolong saya susah lepas. Sebut nama Tuhan. Bergumul. Panggil nama Tuhan. Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah, kasihannya saya orang berdosa ini. Terus sebut itu ya. Itu melindungi kita dari yang jahat, dan kuasa dosa bisa dipatahkan dalam nama Yesus. Setan pun takut dalam nama Yesus. Jadi ini ada satu praktek rohani, seru nama Yesus. Untuk berperang melawan kuasa kegelapan. Berperang melawan kedagingan kita. Berperang melawan habit kita yang jahat. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Dan itu saya juga praktekkan ini ya. Jadi waktu lama-lama ya, itu bisa otomatis kita sepertinya ada satu dorongan ya. Waktu hal-hal tertentu, Tuhan tuh gerakan kita untuk memanggil dia, ada kekuatan melawan dosa gitu. Dan itu luar biasa gitu. Nama Yesus, nama yang menyelamatkan. Nah, dari mana kita lihat doa ini ya? Doa ini sebenarnya adalah dua gabungan dari dua doa. Dari dua doa, yaitu doa pemungut cukai di dalam Lukas. Kita lihat dalam Lukas 18. Doa pemungut cukai dalam Lukas 18. Saya bacakan singkat ini doanya. Doa ayat 10 sampai 14 ya. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu dan aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi pemungut cukai itu bilang, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini," dan dia dibenarkan oleh Tuhan. Nah, satu lagi adalah doa orang buta. Di dalam dua orang buta di dalam Matius 20, dikatakan seperti ini. Matius 20 ayat 30 sampai 34. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka semakin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Dia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Terus ada ayat yang dicatat, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Ini dua doa ini digabungkan. Doa pemungut cukai, "Lord have mercy on me," dan dikatakan, "Tuhan, Anak Daud, kasihani kami." Hanya Anak Daud itu diganti jadi Anak Allah. Nah, di dalam doa ini ya, mengandung bahwa kita meminta belas kasihan Tuhan, Ini sangat luar biasa, menggabungkan dua doa. Anak Daud diubah jadi Anak Allah. Tuhan, Yesus, Anak Allah yang hidup, kasihanilah saya, orang berdosa ini. Dan kita dibenarkan di hadapan Tuhan karena kita mengaku dosa kita. Nah, dosa pornografi itu dosa yang serius, saudara-saudara. Karena kenapa? Itu bisa mengakibatkan kita terikat. Dan menikah itu bukan berarti solusi loh. Kalau kalian belum bereskan dosa ini, menikah itu belum berarti lepas dari dosa ini. Dalam Alkitab dikatakan, kalau kita memandang perempuan dan menginginkannya, sudah berzina dia dalam hati. Maka Alkitab memberi perkataan yang serius. "Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik jika satu anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka." Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Kita butuh anugerah Tuhan, saudara-saudara. Nah, kita butuh anugerah Tuhan betul-betul. Kenapa? Karena kita nggak bisa lepasin dosa ini dengan kekuatan kita. Karena kita mesti membuang kedagingan kita, dan kita butuh anugerah Tuhan, butuh kuasa Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya ajak kita
untuk sama-sama menyadari kita butuh anugerah Tuhan. Kita butuh mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita butuh menyadari bahwa kita orang yang malang. Kita butuh menyadari kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Dan kita butuh pertolongan Tuhan. Dan Tuhan hatinya adalah, hati Bapa itu seperti hati Yesus, tergerak oleh belas kasihan. Tergerak oleh belas kasihan kepada kita. Dia mengasihi kita, saudara-saudara. Dia sangat mengasihi kita. Dan dia aktif, delight in us. Dia mengasihi kita dan dia bersuka cita kepada kita. Dan dia tidak mau kita terus-menerus hidup dalam dosa. Saat ini saya mau mengundang kita, saya mengundang GI Juan untuk membawa kita dalam doa dan pengakuan dosa dan di dalam menghadap hadirat Tuhan. Saya serahkan waktu ke dalam waktu kepada GI Juan. Ya, saudara, sebagaimana yang tadi kita boleh sama-sama dengarkan bahwa doa seorang berdosa ketika mengatakan Tuhan kasihanilah aku. Saudara, hal itu baru bisa muncul saudara ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah orang berdosa. Selama kita masih menyangka bahwa saya orang baik, saya orang yang benar, dan itu karena atas dasar karena mungkin kita adalah orang yang dermawan, adalah orang yang mungkin kita berpikir saya sering datang ke gereja, saya datang ibadah, dan saudara menganggap saudara adalah orang Kristen yang baik. Saudara, selama kita masih berpikir bahwa ya dengan itu semua saya bisa diterima Tuhan, itu salah saudara. Karena penerimaan kita di hadapan Bapa di surga hanya oleh karena Yesus, saudara. Itu yang harus kita sadarin. Pertama, bahwa pengorbanan Yesus itulah yang memampukan kita untuk kita berubah. Kita harus menyadari kita semua adalah orang berdosa. Kita adalah orang-orang yang tak sanggup untuk mampu melakukan segala apa yang Tuhan sudah perintahkan. Makanya daging Israel yang pertama itu gagal, saudara. Karena mereka tak mampu untuk melakukan segala apa yang Tuhan sudah perintahkan. Tetapi dengan adanya perjanjian baru melalui Yesus, saudara, Israel rohani saat ini adalah orang-orang yang mengaku bahwa bukan lagi saya yang hidup, tapi Yesus yang hidup dalam hidup saya. Itulah yang memampukan kita untuk kita dapat menjalani segala titah-titahnya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau menyatakan suatu kebenaran yang begitu luar biasa bagi hidup kami, bahwa masih ada jalan keluar, masih ada solusi Tuhan ketika kami merasa mungkin di antara kami ada yang edik, ada yang kecanduan dengan pornografi, dengan gambar-gambar yang tidak memuliakan nama Tuhan. Dan mungkin kita berkata, saya sudah berusaha mau melepas, tapi kembali lagi terjatuh lagi ke dalam lubang yang sama. Mungkin ada di antara kita yang merasa mulai putus asa, mulai capek dan letih. Tapi sekali lagi Tuhan mengingatkan, datanglah kepadaku karena Aku adalah mata air. Ketika engkau minum dariku, engkau tidak akan haus lagi, anakku. Engkau tidak akan mengalami lagi rasa kekeringan dan dahaga itu. Saudara, ketika firman sudah disampaikan, sekarang tinggal bagian dari kita. Apakah saudara mau meresponinya? Apakah saudara benar-benar mau mengikuti Yesus dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, kekuatan dan akal budimu? Saudara,
Kalau saudara rindu benar-benar mau mengikuti Yesus saat ini, taruhlah tangan saudara di dadamu. Taruhlah tangan kananmu di dadamu saudara. Dan nyatakanlah, Tuhan, ini saya Tuhan. Saya mau mengikutimu Tuhan. Seumur hidupku. Apapun yang terjadi Tuhan, saya gak mau mundur Tuhan. Saya mau terus mengikuti Engkau. Karena kami sadar, karena saya tahu Tuhan, yang terbaik sudah Engkau lakukan bagi hidup kami. Kau sudah menebus kami Tuhan. Kau sudah membeli hidup kami dengan darah-Mu yang teramat mahal. Dan inilah kami semua Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Lihatlah komitmen kami ini Tuhan. Kami rindu Tuhan mengikuti Engkau seumur hidup kami. Mengikut Yesus, keputusan. Mengikut Yesus, keputusan-Mu. Mengikut Yesus, keputusan-Mu. Ku taingkan mengikut Yesus. Mengikut Yesus, keputusan-Mu. Mengikut Yesus, keputusan-Mu. Mengikut Yesus, keputusan-Mu. Ku taingkan, walau sendiri ku ikut Yesus. 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 Ku taingkan, ku taingkan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku taingkan, ku taingkan. Dunia di belakang, dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku taingkan, ku taingkan, ku taingkan, ku taingkan. Ini janji kami ya Tuhan. Ku taingkan, ku taingkan. Sekalipun mungkin ada beberapa teman-teman kami Tuhan, ketika kami mengambil keputusan ini, kami dipandang sebagai orang-orang yang sok suci. Kami dipandang sebagai orang-orang yang ketinggalan zaman Tuhan. Kami dipandang orang yang tidak keren oleh orang, teman-teman kami, lingkungan kami. Tapi tak mengapa Tuhan,
Karena kami tahu Tuhan, kami sudah mendapatkan yang terbaik. Amin. Karena kami sudah mendapatkan yang terindah Tuhan, melampaui segala hal yang dapat dunia ini berikan Tuhan. Dan kami mau Tuhan saat ini Tuhan, menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang take over kami, take over hidup kami sepenuhnya di dalam kendali Tuhan. Dan menyadari bahwa bukan lagi kami yang hidup, tapi Sang Juru Selamat kami yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang kepadanya lah diberikan kuasa untuk menyelamatkan bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Dan saat hari ini Tuhan, kami mau Tuhan, kami mau dipimpin oleh Engkau. Biarlah Allah Roh Kudus menolong kami. Kau yang memeteraikan kami sebagai milik empunya Bapa di surga. Engkau ada di dalam hidup kami, dan Kau yang akan menolong kami ya Tuhan Yesus. Kami tahu dunia ini semakin jahat, dunia semakin gelap Tuhan. Kami tahu serigala-serigala iblis itu terus berusaha mencari celah untuk melahap dan menelan kami Tuhan. Tapi kami tidak sendiri Tuhan. Sebagaimana tadi dikatakan Tuhan, anugerah-Mu Tuhan lebih besar daripada dosa-dosa kami Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan yang menyelamatkan kami. Anugerah kasih karunia-Mu lah Tuhan, yang membuat kami kuat dan sanggup Tuhan melewati hari-hari yang ada di depan ini. Jadikan kami Tuhan anak-anak Tuhan yang hidup dengan sungguh-sungguh Tuhan, yang mau menyerahkan hidupnya seutuhnya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu yang begitu indah. Kau sampaikan melalui hamba-Mu Jeffrey Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau memakai kesaksian kehidupannya Tuhan. Biarlah Engkau memakai hamba-Mu ini Tuhan dengan lebih lagi Tuhan. Dimanapun Tuhan Engkau mengutus dia, dimanapun Tuhan kirim dia Tuhan, biarlah dengan segala pengalaman, bahkan kekurangan yang ada, bahkan dengan segala kehidupannya yang sampai saat ini dia boleh alami, itu boleh menjadi kesaksian Tuhan buat orang-orang yang dilayaninya Tuhan. Berdoa biarlah ada urapan yang daripada-Mu Tuhan mengalir atas hamba-Mu ini ya Tuhan. Segala perkataan kesaksian kehidupannya ini boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa di surga buat acara saat hari ini, ibadah pada malam hari ini yang sungguh indah. Kami percaya tidak ada yang kebetulan, kami boleh ikut ini, apapun alasannya kami bisa ikut Zoom pada malam hari ini dan berkumpul bertemu bersama-sama melalui Zoom ini. Kami percaya ada berkat dan ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan di tengah-tengah kami saat ini. Dan kami mau pegang janji-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau tidak akan pernah sekalipun meninggalkan kami. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kami terima sehingga kami diangkat menjadi anak-Mu. Amin. Sehingga satu saat nanti Bapa, ketika kami kembali Tuhan menghadap kepada-Mu Tuhan, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi rasa yang membuat kami menjadi takut Tuhan, karena Roh Allah di dalam hidup kami. Amin. Yang membuat kami dapat berseru, ya Abah, ya Bapa. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Terus pimpin dan tolong kami. Sehabis ibadah ini kami tahu akan ada banyak tantangan dan rintangan di depan kami. Tapi kami percaya kasih karunia-Mu begitu teramat besar, dan akan menolong kami dan akan memberikan hikmat dan jalan keluar sehingga kami bisa menghadapinya. Mampukan kami boleh menjalani hidup yang singkat di dunia ini, terus tetap setia Tuhan, mengejar panggilan surgawi yang ada di depan kami, terus Tuhan berlari Tuhan, karena kami tahu waktunya tidak lama lagi Tuhan. Kami sadar suatu saat Kau akan datang untuk
kedua kalinya Tuhan Yesus. Dan biarlah waktu-waktu yang begitu gelap ini membuat kami untuk berjaga-jaga dan waspada, dan mempersiapkan hati hidup kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga satu saat nanti kami kembali pada Engkau Tuhan, kami mendengar, masuklah hai hambaku yang baik dan setia. Terima kasih Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur. Biarlah kiranya anugerah damai sejahtera yang daripadamu, ya Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus terus menyertai setiap kami semua yang hadir menyaksikan dan menolong dan menuntun hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.